Memiliki kontrol bola yang sangat biasa saja, tidak memiliki tendangan keras layaknya Roberto Carlos, dan bahkan tidak memiliki tubuh atletis dengan bentukan roti sobek di perutnya, namun memiliki kemampuan positioning dan sangat mematikan saat berada di depan mulut gawang. Ya, dia adalah Filippo Inzaghi. Jika di era sepak bola modern saat ini terdapat banyak sosok striker tajam dengan skill mumpuni, kualitas dribble melebihi 2 semangka, dan memiliki tubuh yang sangat atletis, pada masanya Inzaghi merupakan sebuah pembeda, sosok ikonik dengan kemampuan yang sangat jarang ditemui. Bagaimana tidak, Inzaghi yang terkesan letoy saat mendribble bola akan berlari begitu kencang saat melakukan selebrasi. Tidak hanya itu, Inzaghi merupakan salah satu striker yang mampu mencetak gol melalui assist dari dirinya sendiri. Berikut Skor IDN akan mencoba merangkum perjalanan Filippo Inzaghi, seorang pemain yang memiliki julukan striker pocong, yang memiliki julukan striker hantu, yang namanya akan selalu dikenang dalam sejarah sepak bola. Skor IDN merangkumnya hanya untuk antum-antum tercinta. Pippo cerca di arpionare, cerca di recuperare Pippo e poi la palla gol! Pippo, che gol! Pippo, alta tensione 2-1, grande gol di alta tensione, grande gol, Pippo mio, e vai vecchio Milan. Lahir pada tanggal 9 Agustus 1973 di Sanicolo, sebuah desa kecil pinggiran kota Piacenza, Italia. Pemain yang memiliki nama Filippo Inzaghi merupakan putra pertama dari pasangan Giancarlo Inzaghi dan Marina Inzaghi. Tumbuh dan berkembang sebagai seorang kakak dari adiknya, Simone Inzaghi, membuat keduanya selalu menghabiskan waktu bersama. Ya, layaknya serial kartun anak-anak, Kantal dan Kintil, Pippo Inzaghi dan Simone Inzaghi tumbuh dan berkembang sebagaimana anak-anak semestinya. Ia banyak belajar dan menghabiskan waktu bersama, termasuk kegemarannya dalam bermain bola. Menyadari kegemarannya terhadap sepak bola, orang tuanya kemudian membawa Pippo dan Simone masuk ke dalam sebuah akademi lokal di tempat kelahirannya. Disinilah Pippo dan Simone mengembangkan keterampilannya dalam bermain bola. Inzaghi bersaudara mendedikasikan segalanya untuk sepak bola. Hingga suatu ketika, Pippo Inzaghi melanjutkan karir sepak bola juniornya ke dalam akademi muda Piacenza. Hari demi hari, musim demi musim, tahun demi tahun silih berganti. Ia lalui dengan disiplin dan kerja keras. Dedikasinya terhadap sepak bola kemudian membawanya masuk ke dalam skuad utama Piacenza pada tahun 1991 di usianya yang ke-18 tahun. Masuk ke dalam skuad utama di usianya yang masih sangat muda membuat Inzaghi belum mampu mendapatkan kepercayaan pelatih Luigi Cagni yang kala itu menjadi pelatih Piacenza untuk bermain reguler dalam skuad utama asuhannya. Akibatnya, Inzaghi hanya sempat bermain sebanyak 2 kali sebelum akhirnya dipinjamkan ke klub seri C1, Albino Leffe. Perlahan namun pasti, Inzaghi semakin menunjukkan grafik peningkatan yang baik. Bersama Leffe, Inzaghi berhasil mencetak 13 gol dalam 21 pertandingan yang ia lakoni. Pada tahun 1993, Inzaghi kemudian kembali dipinjamkan ke klub Serie B, Verona. Di sana ia berhasil membukukan 13 gol dalam 36 laga yang ia lakoni sebelum akhirnya kembali ke Piacenza Calcio. Penampilannya bersama Leffe dan Verona kemudian membuat Inzaghi mulai mendapatkan kepercayaan pelatih untuk bermain secara reguler. Selama bermain untuk Piacenza, Inzaghi berhasil mencetak 15 gol dari 37 laga yang ia lakoni. Perlahan namun pasti, nama Inzaghi mulai diperhitungkan. Penampilannya bersama Piacenza yang cukup apik membuat klub Parma tertarik untuk mendapatkan talenta Italia itu. Hingga pada akhirnya, tepat pada tahun 1995, Inzaghi resmi berseragam Parma. Bermain untuk klub berjuluk I Gialloblu, Inzaghi justru mengalami kesulitan dalam beradaptasi. Inzaghi gagal memberikan kepercayaan pada pelatih dan gagal bersinar bersama Parma. Ia hanya mampu mencetak 2 gol dari 15 laga yang ia lakoni.
Gagal menemukan performa terbaiknya, Parma kemudian menemui kesepakatan untuk meminjamkan Inzaghi menuju Atalanta. Di Parma, Inzaghi memang gagal bersinar, namun di usianya yang masih 23 tahun, Inzaghi mampu berkembang pesat, menemukan permainan terbaiknya, dan mampu menunjukkan potensinya yang luar biasa. Bersama Atalanta, Inzaghi semakin melambung tinggi. Inzaghi memang tidak memiliki skill dalam mengolah si kulit bundar, tidak pula memiliki kecepatan dan tendangan keras ala Ronaldo Nazario. Namun positioning dan pergerakannya sangat mematikan. Nalurinya dalam mencetak gol sangat luar biasa. Inzaghi mampu muncul kapan saja, berada di mulut gawang, dan melepaskan tendangan lemahnya yang merobek gawang lawan. Per Morfeo, non lo segue nessuno, il tiro e il gol di Inzaghi, il pareggio, bellissima azione dell'Atalanta al 36esimo, Pippo Inzaghi. Bersama Atalanta, Inzaghi semakin bersinar, namanya mulai diperhitungkan dan menjadi skuad yang perannya tidak tergantikan. Selama bermain untuk Atalanta, Inzaghi berhasil membukukan 25 gol dari 34 laga yang ia lakoni di semua ajang kompetisi. Penampilan apiknya bersama Atalanta membuat klub raksasa Juventus tertarik untuk mendatangkan talenta Italia tersebut. Juventus kemudian melakukan negosiasi dan berhasil menemui kesepakatan untuk membawanya berseragam La Spezia Signora. Inzaghi memulai petualangan barunya bersama si Nyonya Tua di awal musim 1997. Bersama Del Piero dan Zinedine Zidane, Inzaghi semakin tak terhentikan, mencetak banyak gol dan menjadi skuad utama La Spezia Signora dengan duet striker mematikan berjuluk Del Pippo. Selama berseragam si Nyonya Tua, Inzaghi berhasil membukukan 89 gol dan 20 assist dari 165 laga yang ia lakoni di semua ajang kompetisi. 4 musim berseragam si Nyonya Tua, Inzaghi berhasil meraih 1 kali trofi Scudetto dan 1 kali trofi Supercoppa Italia musim 1997-1998. Penampilan luar biasanya bersama Juventus kemudian membuat AC Milan yang kala itu dilatih oleh Fatih Terim tertarik untuk mendapatkan jasanya. Hingga pada akhirnya, tepat pada musim 2001-2002, AC Milan berhasil menemui kesepakatan untuk membawanya ke Public San Siro dengan mahar 45 juta euro atau setara 70 miliar rupiah. Namun di awal musimnya bersama AC Milan, Inzaghi mengalami cedera yang membuatnya terpaksa harus menepi hampir setengah musim. Cederanya Inzaghi sempat memunculkan pesimisme para fans terhadap pemain keturunan Italia itu. Inzaghi dianggap tidak akan mampu tampil impresif seperti di Juventus. Namun siapa sangka setelah pulih dari cederanya, Inzaghi justru semakin menggila. Di musim 2002-2003, Inzaghi mampu tampil luar biasa, mencetak 30 gol dan memecahkan rekor sebagai pemain pertama yang mampu mencetak 3 kali hat-trick di Liga Champions. Di musim itu, Inzaghi berhasil membawa AC Milan merajai Eropa dengan mampu meraih trofi Liga Champions dan trofi domestik Coppa Italia. Inzaghi adalah sebuah pembeda, mesin gol mematikan dari sosok striker yang tidak memiliki skill olah bola, kecepatan, ataupun kualitas tendangan yang istimewa. Inzaghi merupakan sosok striker cerdas yang mampu mengonversi setiap gol melalui analisa, positioning tepat, dan tingkat keberuntungan yang sangat tinggi. Ya, modal inilah yang membuat Inzaghi mampu merobek gawang klub-klub besar Eropa. Liverpool, Juventus, dan Bayern Munchen merupakan beberapa klub yang menjadi korban insting tajam seorang Inzaghi. Aku pernah menghadapi Ronaldo yang memiliki kecepatan dan kemampuan mencetak gol dalam bermacam situasi. Aku juga pernah menghadapi Henry, penyerang luar biasa, elegan dan cerdik. Namun penyerang yang tidak ingin aku hadapi adalah Filippo Inzaghi, ungkap Oliver Kahn. Di AC Milan, Inzaghi merupakan momok. Ya, momok mengerikan yang mampu muncul kapan saja, melewati jebakan offside, dan mampu merobek gawang melalui tendangan lemahnya. Pemain yang mampu mencetak gol melalui assist dari dirinya sendiri dan bahkan mampu merubah arah bola secara tak terduga untuk menciptakan gol. Mantan pelatih legendaris Setan Merah, Sir Alex Ferguson, pernah memberikan statement bahwa Inzaghi merupakan pemain yang terlahir dalam posisi offside.
Selama bermain untuk AC Milan, Inzaghi berhasil membukukan 126 gol dari 300 laga yang ia lakoni. 11 musim berseragam I Rossoneri, Inzaghi berhasil membawa AC Milan meraih 2 kali trofi Champions League, 2 kali trofi Scudetto, 2 kali trofi UEFA Super Cup, 1 kali trofi Super Coppa Italia, 1 kali trofi Coppa Italia, dan 1 kali trofi Piala Dunia antar klub. Tidak hanya itu, di level timnas, Inzaghi berhasil membawa timnas Italia meraih trofi Piala Dunia tahun 2006. Bersama AC Milan, Inzaghi mampu menemukan permainan terbaiknya, menjadi pemain yang diperhitungkan dan dicintai publik San Siro. Meskipun mampu tampil impresif bersama AC Milan, namun seiring berjalannya waktu, sebagai manusia biasa, faktor stamina dan kebugaran membuat Inzaghi lebih sering mengalami cedera. Hal inilah yang diduga kuat menjadi penyebab Inzaghi memutuskan untuk mengakhiri karir yang telah membesarkan namanya. Inzaghi resmi memutuskan untuk pensiun pada tahun 2012. Inzaghi pergi sebagai seorang legenda, pemain langka yang akan selalu diingat dan dicintai publik sepak bola. Melalui Inzaghi kita dapat belajar bahwa setiap insan manusia diciptakan dengan kelebihannya masing-masing. Inzaghi yang tidak memiliki kelebihan dalam mengolesi kulit bundar, tidak juga memiliki kecepatan dan tendangan yang spesial, mampu menjadi yang terbaik dan memaksimalkan kelebihannya dalam mencari ruang dan meloloskan diri dari jebakan offside. Inzaghi adalah sebuah gambaran dari sosok pekerja cerdas. Saya pamit undur diri. Untuk Scorers, tetap jaga kesehatan. Berjumpa lagi di kesempatan berikutnya dengan pembahasan yang berbeda. See you Scorers.